Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita kembali ke dunia politik. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Ada yang menarik sedang berkembang di dunia politik kita, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan langkah kudanya. Ini sangat menarik dan kita belum pernah menghadapi satu masa yang seperti ini. Dari dulu kita tahu ketika seorang presiden berakhir masa jabatannya, maka tugas dia adalah menyelenggarakan pemilu dan pilpres yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Langsung, umum, harus dijalankan. Nah, itu sudah dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie ketika berakhir masa jabatannya. Dia menjalankan pemilu legislatif dan pemilihan presiden lewat MPR waktu itu, yang menjadi pemilu yang paling adil, yang paling bebas, yang paling demokratis yang pernah ada di Indonesia setelah pemilu 1955. Dia tidak ikut cawe-cawe dan tidak menghalangi siapapun yang mau maju. Begitu juga ketika Megawati Soekarno Putri berakhir masa jabatannya. Dia menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Ya, meskipun dia maju juga, tapi dia tidak menghalangi tokoh manapun yang mau maju bersaing dengan dia. Dan ini adalah kampiun demokrasi yang sangat baik, contoh yang sangat baik. Dan kemudian meskipun dia kemudian kalah, tidak apa-apa, dia sudah memberi contoh yang bagus. Kemudian ketika SBY berakhir masa jabatannya pada periode pertama dan dia maju untuk periode berikutnya bersaing dengan tokoh-tokoh lain, dia tidak menghalangi tokoh yang manapun menjadi pesaingnya. Dan dia menyelenggarakannya dengan baik dan kemudian dia menang. Dan pada periode berikutnya ketika masa jabatannya sudah berakhir, dia menyelenggarakan pemilu dengan sangat baik, dengan diikuti oleh saksi-saksi dari luar negeri dan lain sebagainya, dan pemilu itu menghasilkan seorang presiden baru yang dipilih langsung oleh rakyatnya, yaitu Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Yusuf Kala. Pada periode kedua yang menyelenggarakan adalah pemerintahan Jokowi, dan dia tidak cuti dari jabatannya itu yang seharusnya cuti menurut aturan. Nah, kemudian terpilihlah Presiden Jokowi Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo Subianto dan pasangannya, seorang bisnismen muda yang sekarang sebetulnya punya keinginan juga maju lagi, tapi tak jadi karena keadaan sudah menjadi lain. Tapi periode saat ini ketika Jokowi tak lagi boleh maju karena dihalangi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada periode ketiga,
dan tidak ada tambahan waktu seperti ditegaskan oleh Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang menjadi garda depan penjaga konstitusi, sehingga Jokowi harus mengalah dan tidak maju lagi. Tapi keinginannya untuk cawe-cawe tidak bisa dihentikan oleh siapapun, dan dia dengan kemampuannya yang luar biasa berhasil memodifikasi keadaan ini sehingga Gibran bisa maju dengan mengakali keputusan undang-undang lewat MK, sehingga anaknya yang sebetulnya belum memenuhi syarat bisa maju, meskipun sang paman kemudian oleh Dewan Kehormatan MK, Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki diputus dari jabatan ketuanya itu, tapi jabatan lain sebagai hakim konstitusi tidak diganggu gugat, dan keputusannya pun tidak diganggu gugat. Yang pada saat itu semua orang berharap dengan kemampuan intelektualnya, dan memang bidangnya adalah hukum, dia seorang profesor doktor, dia akan memberi keputusan bahwa MK tidak berhak mengadili masalah ini, dan masalah ini harus dikembalikan kepada DPR, sehingga DPR lah yang memutuskan bahwa Gibran atau siapapun yang tidak memenuhi syarat tidak boleh ikut maju. Tapi Jimli dianggap tidak berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada ilmunya sendiri, dan tidak berpikir bahwa kerusakan tata negara sedang berlangsung lewat tangannya, itu salah satunya. Nah, maka Jimli di mata kaum intelektual kampus sama saja nasibnya seperti Yusril Izzah Mahendra yang juga tidak berpihak kepada kebenaran dianggap oleh kaum intelektual kampus, sehingga dia tidak membenarkan Gibran, tapi dia berada satu kolam dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, Fahri Hamzah, dan lain-lain di satu kolam itu untuk mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Nah, sekarang sedang berlangsung sesuatu yang lebih menarik lagi, yaitu munculnya Kaisang, anak putra kedua Presiden Jokowi, yang mau berlaga untuk mengambil posisi gubernur DKI. Dan kalau ini bisa jadi, maka kalau dengan kemampuannya memenangkan pasangan Prabowo Gibran, ya, lewat sistem yang sudah dikuasainya, KPU, Panwaslu, dan lain-lain, juga buzzer, influencer, konglomerat, aparat desa, lalu Kapolri dan TNI, ya, menjadi satu pasukan yang seia memenangkan pasangan Prabowo Gibran, dan ini bisa berhasil, dan kemudian Kaisang bisa diplot jadi gubernur DKI, maka masa depan Indonesia ada di tangan satu keluarga ini. Dapat dipastikan masa depan rakyat Indonesia akan seperti apa? Apakah apa yang terjadi di ujung Sumatera sana yang mengosongkan penduduk setempat untuk bisnis, juga Papua, Suriang dan lain sebagainya, akan bisa berakhir atau akan berlanjut menciptakan kemiskinan baru bagi rakyat Indonesia? Itu memerlukan pemikiran yang serius dari bangsa ini. Apalagi sekarang
sedang dibuat sebuah rancangan undang-undang yang akan dibahas, yaitu bahwa gubernur DKI akan dipilih, ya tidak lagi ada pilkada untuk DKI, tapi akan ditunjuk langsung oleh presiden. Ini menghancurkan semua syarat-syarat demokrasi. Padahal ibu kota negara ini memerlukan seorang yang mumpuni, yang bisa membangun untuk semua, seperti yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau yang seperti ini, tak ada lagi demokrasi di DKI Jakarta, kemudian ditunjuk oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, karena DPR-nya sudah lama, sudah tunduk pada kekuasaan eksekutif, yang menjadi berkolaborasi dengan presiden yang harusnya diawasi. Sebetulnya tugas DPR adalah memanggil presiden, ya, untuk menanyakan hal ini, untuk menyetop perusakan demokrasi dengan cara seperti ini. Dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bisa memerintahkan anak buahnya yang menjadi anggota DPR dan ada di fraksi untuk memanggil Jokowi untuk mempertanyakan semua hal yang bertentangan dengan keinginan rakyat dan syarat-syarat demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.